Samina surat mai benar kertas mai pasti minggu madasan baning mau raja anma raja jangan raja baning mau Kelurahan Manokwari, Papua Barat. Yang kami hormati Papua Barat. Marilah mengawali rangkaian acara peresmian dan pengukuhan kita. Yang terlebih kami kasihi mama-mama yang memiliki 3 perasaan. Punya rasa untuk suami, punya rasa untuk diri sendiri, punya rasa untuk anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk mama-mama. Terselenggara bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kemurahan dan izin Tuhan. Sehingga pada saat hari ini, mau bilang hujan juga tidak, mau bilang panas juga tidak. Itu karena Tuhan kita. Kalau tadi kita tepuk tangan untuk kita manusia, maka hari ini atau saat ini kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak ada yang perlu saya sampaikan panjang lebar, hanya ucapan terima kasih saya selaku pimpinan organisasi Parlemen Jalanan kepada Bapak Gubernur karena telah meluangkan waktu untuk hadir dan lihat langsung ibu-ibu yang punya hati kepada Bapak Gubernur. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah bergumul dan merindukan bagaimana harus melihat Bapak Gubernur duduk bersama-sama dengan kalian. Terima kasih. Pasar ini hanya sebagai tempat pertemuan kita. Seperti yang saya sampaikan bahwa dulu orang tua dong bikin kebun itu ada para-para yang dong bikin. Di mana para-para itu dong taruh bibit sayur, bibit keladi, bibit singkong, dan mereka melakukan bercocok tanam di situ sampai capek, duduk di atas para-para untuk membicarakan program-program selanjutnya. Maka pasar para-para aspirasi ini bagian daripada itu. Organisasi ini dengan lapang dada membuka hati, membuka pintu, menerima aspirasi daripada ibu-ibu yang tidak mampu ke pemerintah. Kenapa demikian? Kalau satu-satu jalan ke Bapak Gubernur, nanti Bapak Gubernur capek juga untuk ketemu kita. Tapi kalau hal ini, aspirasi ini disampaikan kepada satu organisasi, bukan saja organisasi Parlemen Jalanan, tetapi organisasi yang ada di atas tanah Papua, maka itu disampaikan secara akumulatif kepada pemerintah. Hal ini sengaja kami lakukan untuk bagaimana kita bantu pemerintah dalam hal Kamtibmas, ya, pemerintah juga bantu kita dalam apa yang kita gumuli. Sekiranya itu, karena saya takut saya bicara banyak nanti saya tipu kamu. Ya, hanya terima kasih saya bahwa kamu sudah sama-sama menjemput Bapak kita.
Saya minta untuk yang pegang pamflet perpanjang jabatan Gubernur Papua Barat maju di depan sini. Baca. Ya, satu-satu. Satu perwakilan. Domingus, lanjutkan doamu. Berdiri di depan. Sampai hari ini kita nggak ada. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ya, anak-anak, adik-adik, keluarga sekalian yang hadir, ya, terima kasih banyak atas dukungan doa. Ya, dari doa itu, ya puji Tuhan, Tuhan dengar doa itu, Tuhan jawab doa itu, dan puji Tuhan, ya kita semua bisa sehat, bisa kuat, kita bisa bekerja, kita bisa mengabdi. Nah, untuk pekerjaan Tuhan, kita juga bekerja mengabdi untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita bekerja dan mengabdi juga untuk umat, masyarakat, tanah Papua, tapi juga Papua Barat, Manokwari, dan juga daerah nama Swapen. Ya, Swapen perkebunan. Ini terima kasih banyak atas semua doa itu, puji Tuhan ya. Maka itu saya selalu bilang dan memang biasa saya sampaikan terima kasih penghargaan kepada semua ya umat yang selalu berdoa untuk kita semua. Hari ini saya ada di bawah sama-sama dengan mama sekalian di bawah komando Parlemen Jalanan. Terima kasih banyak ya. Doa-doa Bapak Ibu-Ibu sekalian, dari doa itu saya selalu bilang ya rambut boleh putih, ya toh, umur boleh 60-an, tapi semangat kita, ya, komitmen kita, kerja-kerja kita itu bagaikan apa? Pucuk, bagaikan milenial, ya, bagaikan pucuk, bagaikan ABG, bagaikan milenial, bagaikan anak-anak muda, iya toh? Nah, ini doa itu ya, hari ini saya bisa ada di tengah-tengah mama, bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku kalian. Ya, hari Rabu saya ada di Maibrat, ya, di resmikan gereja di Maibrat. Kemudian kemarin saya ada di Raja Ampat, tadi malam kembali ke Sorong, dan tadi pagi kembali ke Manokwari. Maaf tadi saya dengan mama bapak pas tunggu dari tadi, ya, dari pagi. Tapi itulah ada saja jadwal agenda-agenda yang harus saya kasih, baik tim tarian tapi juga mama bapak sekalian yang tadi kita jemput di jalan raya sana. Kita diajak olahraga, tapi olahraga itu sehat juga. Terima kasih. Ya, hari ini kita ada di tempat ini untuk meresmikan ya pasar ya mama-mama Papua ataupun mama-mama yang akan berjualan di pasar ini. Untuk itu pertama yang perlu saya sampaikan untuk ya hari ini ya saya menyampaikan terima kasih penghargaan untuk Pak Ronald Mambius selaku Panglima Parlemen Jalanan yang bisa membantu ya mendukung mama, bapak-bapak, dan bisa menghadirkan ya, 3 buah ya, pasar pondok ya, 3 buah pondok yang akan dipersembahkan untuk mama, bapak-bapak bisa berjualan. Dengan demikian kehadiran pemerintah di tengah-tengah bapak-bapak, mama ini juga menjadi catatan penting juga bagi pemerintah gitu, sehingga ke depan apa yang menjadi harapan mama, bapak-bapak sesuai dengan program dan kebijakan yang ada ya secara bertahap berkesinambungan sesuai kemampuan yang ada. Kita juga akan memberikan semangat, memberikan support sehingga kita harapkan ya ini ke depan ya mama, bapak bisa ada di pondok-pondok ini, bisa jual dan bisa ada pendapatan baik untuk keluarga, terutama untuk membiayai anak-anak kita, adik-adik kita sekolah, juga untuk biaya kesehatan. Tapi kita tidak minta untuk kita tidak sehat, tapi kita harus sehat ya, harus kita sehat terus nah, seperti itu ya, karena pemerintah dengan kemampuan yang terbatas ya tidak bisa membantu semua, tapi secara bertahap, berkesinambungan, dan pada waktunya tepat Tuhan ya pemerintah pun akan ikut membantu dan mendukung gitu, sehingga kita harapkan apa yang sudah dimulai ini menjadi catatan penting bagi pemerintah
artinya mama, bapak-bapak sudah mulai yang di bawah komando parlemen jalanan sudah mulai menjadi catatan penting bagi pemerintah ke depan untuk melihat hal ini. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Ya. Terima kasih banyak ya. Tadi saya lihat ada tulisan-tulisan itu. Ya, terima kasih banyak. Jadi kita hanya bisa berdoa dan mengucap syukur bahwa itulah yang Tuhan taruh dalam hati mama dan ibu-ibu dan bisa ungkapkan lewat tulisan-tulisan yang tadi diungkapkan, yang tadi mama, bapak yang berdiri di depan. Terima kasih banyak. Tinggal kita berdoa, pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab gitu ya. Nah, hari ini kita akan resmikan pasar ataupun pondok-pondok mama, bapak-bapak ini saya harapkan harus dijaga ya, dirawat ya, sehingga ya bisa digunakan dalam waktu yang lama gitu. Dan saya harapkan mari kita menjadi polisi yang setia, tentara yang setia, yang menjaga dan mengawal mama-mama ini dengan bapak-bapak sebab pondok-pondok ini jangan ada yang merusak ya, jangan ada yang merusak ataupun ya tidur di tempat orang jualan. Itu sudah ya. Untuk itu mari saya minta bantu semua ini ya. Kita semua ya. Bukan ini tanggung jawab polisi tentara saja, ini tanggung jawab kita semua. Ya, pribadi-pribadi kita juga polisi tentara juga, ya toh. Keluarga kita juga polisi tentara juga. Lingkungan kita juga ada polisi, ada tentara. Semua ini kita semua polisi tentara untuk kita jaga diri kita masing-masing. Kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita jaga kabupaten kita, provinsi kita, tanah Papua, kita jaga Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi ini semua kita mulai dari pribadi. Ya, kalau pribadi kita sudah aman-aman sudah, pasti keluarga juga aman, ya tahu lingkungan juga aman, kabupaten kita juga aman, provinsi kita juga aman, tanah Papua juga aman, Indonesia juga aman, ya toh? Ya, oke, terima kasih. Kemudian hal berikut ya, kita punya saudara-saudara umat muslim sedang melaksanakan ibadah-ibadah puasa dan untuk itu mari saja kita semua, kita umat yang lain, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mari kita punya tanggung jawab sama untuk membantu ya keamanan, ketertiban, kedamaian daerah ini supaya tetap aman dan kita saudara-saudara umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan baik dan pada akhirnya mereka melaksanakan kemenangan ya di bulan di hari Lebaran nanti ya. Nanti sebaliknya kita umat Kristiani ataupun Hindu, Buddha melaksanakan hari-hari raya kita, mereka juga akan ikut membantu keamanan, ketertiban dan damai ya. Toleransi mari ya, toleransi, kerukunan mari saja kita semua jaga ya. Toleransi, kerukunan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya, etnis, bahasa dan lain-lain ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita menjaga bagian ini supaya ya kalau kita sudah hidup rukun damai sudah aman-aman saja ya. Indonesia, tanah Papua, Papua Barat, Manokwari, Swapen ini adalah rumah kita bersama, rumah kebinekaan yang harus kita tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai ya. Kita yang ada ini termasuk bicara, kita ini melanjutkan ya apa yang orang tua-tua kita sudah memulai. Kalau bicara Alfak, bicara Manokwari yang ada Bapak Ludwig Mandacan, almarhum Bapak Bares, Irogi, dan juga sekarang ada kepala-kepala suku yang lain dan semua baik Nusantara maupun suku-suku Papua. Ya, apa yang orang tua-tua kita sudah memulai, ya menerima semua orang ya, menerima semua orang datang tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai. Kita anak-anak sekarang harus jaga itu ya. Kita melanjutkan, kita menjaga bagian ini untuk harus kita hidup rukun damai ya. Ya dari Manokwari ini jadi hutan ya, bisa jadi kampung lama atau kampung tua, terus jadi kabupaten, jadi provinsi ya. Ini tidak terlepas dari peran orang tua kita. Mereka sudah terima semua orang, kita anak-anak ini ya menjaga itu dan kita melanjutkan ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ya kalau kita tidak jalankan orang tua-tua kita ya, mereka nanti pada Tuhan datang untuk kedua kalinya, mereka bangkit dan mereka marah kita ya.
karena kita tidak jaga bagian apa yang mereka sudah mulai menerima semua suku, saudara bersaudara, kita hidup rukun dan damai. Mariam, termasuk pegang mic ini juga ini, kita melanjutkan apa orang tua kita semua mulai ya. Jadi kita tidak tepuk dada sebelah, dada sendiri, tapi kita juga menghargai orang lain yang datang membawa perubahan bagi kita di sini. Ya toh, Injil pertama datang untuk kita orang Arfak ini, ya toh? Tapi kita tidak terima Injil pada waktu itu dan tidak usah heran, itu memang rencana Tuhan demikian. Tuhan pakai dulu ya, saudara-saudara kita dari Biak, dari Sanger, dari Maluku dan lain-lain yang mereka yang terima Injil dulu. Ya, mereka sudah terima Injil, sudah keluar dari gelap, ada di terang. Nah, baru mereka menginjil kita, orang asli yang tuan tanah. Saya memang bilang tuan tanah, saya tidak punya tanah. Saya hanya cuma nama kepala suku, saya tidak punya tanah juga. Yang punya tanah itu keluarga orang yang punya gitu. Ini kita semua ada bersama, mama semua, bapak-bapak sini. Berarti kita punya tanggung jawab semua ya. Tanggung jawab semua sehingga kita harapkan ke depan ya mama ini ya pondok ini tidak harus begini lagi, ke depan harus ada perubahan gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih kamu berdoa ya. Berdoa dan doa itu pasti Tuhan jawab dan Tuhan dengar, Tuhan jawab sesuai dengan papan-papan nama yang tadi mama udah pengen depan ini kanan maupun kiri ya, itu sudah saya yakin perseimani dan pasti ya, sudah pasti saya tidak pernah ragu ya, karena hari ini bayangkan 3.000 orang hadir ini, doa-doa 3.000 orang ini ya toh, sama ibarat kita masak nasi ya toh. Masak nasi itu kalau kayu bakar ini banyak, dia menyala kuat, cepat, makanan cepat masak ya. Ini saya cerita Abu Nawas sedikit dulu. Abu Nawas juga saya bapak yang cerita juga jadi satu saat ya, kayak waktu itu satu saat ini cerita dongeng ya, ada yang namanya Abu Nawas ya. Nah Abu Nawas ini dia undang ya masyarakat ya, dan masyarakat untuk datang di dia punya apa kompleks atau perumahan gitu, kompleks gitu, terus ada sungai besar depan. Jadi dia kasih tahu siapa yang bisa rendam dalam sungai itu ya sampai dengan pagi ya, dari sore dia masuk rendam dalam itu kali itu sampai dengan pagi dia dapat hadiah. Pengumuman jalan, orang datang dari berbagai kampung semua turun-turun, semua datang ke tempatnya Abu Nawas Puruma itu. Abu Nawas Puruma datang semua, mulai dari sore jam 6 langsung masuk di air, rendam dalam air, tinggal leher saja yang kelihatan. Leher saja yang kelihatan, badan semua dalam air. Keluarga datang bakar-bakar api di pinggir-pinggir itu sungai itu. Terbakar api di sini, tunggu-tunggu dan punya anak-anak yang masuk dalam sungai itu sampai pagi. Pagi ada yang bertahan sampai pagi. Kemudian dia bilang, Nawas sudah, saya punya anak atau saya sudah selesai pagi jadi kasih hadiah. Tapi Abu Nawas, dia bilang nanti dulu, nanti saya siapkan hadiah dulu baru saya panggil baru ada hadiah gitu. Nah jadi Abu Nawas ya. Oh bukan, minta maaf ini terbalik. Raja yang undang ya. Aduh, karena semangat lupa. Jadi raja yang undang. Nah, baru tadi tuh, raja undang tadi semua orang datang dan masuk dalam kali tadi tuh. Sampai pagi ya. Mereka selesai lapor ke raja, sudah kita selesai, itu sudah bisa dapat hadiah. Raja bilang, nanti dulu, nanti saya undang lagi dulu baru kamu datang berambil hadiah. Mereka tunggu belum dapat hadiah juga dan cari Abu Nawas. Saya dan ketemu Abu Nawas, mereka cerita seperti yang tadi awal itu, cerita bahwa ini Tuan Raja undang kita turun di kali ini ya, untuk rendam di air dan nanti kalau sampai di pagi kita bisa tahan, kita dapat hadiah. Nah, tapi ternyata Tuan Raja bilang karena kita mama ini ataupun orang tua datang bakar api di darat, jadi mereka panas di kali sana. Akhirnya semua bisa bertahan karena ada api di darat tadi itu. Oke, Abu Nawas oke. Sekarang Abu Nawas bikin pesta besar. Ya, dia tidak punya uang tapi pokoknya dia undang. Undang orang semua datang untuk
ikut pestanya Abu Nawas. Datang semua kumpul. Malam apa? Ya apa? Ikat belanga itu di atas pohon sana. Ikat belanga, taruh makanan di belanga, ikat di pohon, baru bakar api di bawah, di tanah di bawah sini. Tamu semua, yang undang-undang tamu terhormat semua, Abu Nawas undang semua, termasuk yang mereka rendam dia datang semua. Duduk, tunggu-tunggu, malam kapan kita makan ini? Kapan ada makanan? Belum juga ada makanan. Karena apa? Belakang ada di pohon sana, jadi bakar api sini tidak bisa masak di atas. Nah, jadi itu ya, Abu Nawas kasih tahu raja, ya, dan yang datang bahwa karena raja tipu masyarakat tadi, ya dengan tadi itu redam di air, ada yang bakar api darat, dia bilang api menyala di darat itu, yang di air juga rasa panas. Jadi ternyata bakar api di bawah, nasi di atas juga termasak-masak, atau makan termasak-masak. Pada akhirnya sudah diputuskan dan bayar, raja bayar itu masyarakat orang. Yo ini tadi itu sebenarnya saya bicara api tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 April 2022, dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Gubernur Papua Barat dengan ditandai kepentingan kita dan juga membuka seluruh papan nama Pondok Mama Papua untuk bisa duduk dan bisa berjualan untuk kesejahteraan mama-mama, bapak-bapak sekalian, tapi juga untuk membantu dan menolong orang lain. Dengan terbukanya selubung papan nama pasar, kita berikan aplaus untuk kebersamaan ini. Sudah, kacang bagus-bagus ini. Iya, bagus sudah. Harus selalu ya, harus. Mama doa harus rajin, tekun, sabar. Semua 5 orang perwakilan ibu-ibu dari Kompleks Sanggen Swaben Arum. Oke. Hanya 5 orang perwakilan secara Punya saya. Ini mama. Yo. Jangan dulu. Bayar ini pindah satu tempat saja. Kau bukan untuk pinang yang punya gini mau apokat kacang mereka pada tiga saja. Kita balik. Jangan ke ini ya. Kuat. paket. Sebanyak 1.250 paket. Ya. Nanti saya serahkan lewat Panglima Perjalanan, dia akan teruskan ke mama. Ya. Kantong ini ada beras 10 kilo, ada minyak goreng 1 liter, ada gula 1 kilo, ada tepung 1 kilo. Ya. Ya. Amat. Kalau tidak lihat ada berapa banyak. Semua mama, bapak-bapak dan kita undangan sekalian yang mewakili. Cukup aja gubernur dan parlemen kita mau. Parlemen harus makan jalan banyak ini.